Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi, hari ini kita akan belajar IPA, yaitu untuk kelas 8. Coba perhatikan. Narkoba, monyet aja nggak mau. Kalian mau nggak? Ya nggak jelas ya. Sering melihat gambar itu atau bahkan kalian sering ya, itu ada rokok. Kemudian ini ada beberapa macam rokok jenisnya. Kemudian ini apa? Ya ada jenis narkoba, sabu ya, ekstasi. Nah, baik, kalian adalah pelajar. Jadi ini ada pesan prestasi, yes, kalian harus punya prestasi yang bagus. Tetapi dalam hal narkoba no, ya prestasi yes, narkoba no. Oke, siap ya. Hal ini berkaitan dengan materi yaitu zat adiktif dan psikotropika. Nah, beda ya. Kemarin kita bahas aditif, kalau sekarang adik ya. Nih, say no to drugs. Nah, di sini ada napsa, terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ini napsa itu singkatan ya. Kalian sering mendengar atau membaca pemberitaan, atau kamu pun sering melihat tanda peringatan bahaya ya. Nah, merokok itu dilarang. Itu bahkan bisa menyebabkan kematian sering ya. Nah, tapi masih banyak orang yang merokok. Demikian pula kamu sering mendengar masalah atau bahkan orang yang penjara ya, di penjara karena menjual obat terlarang. Nah, biasanya secara sembunyi-sembunyi. Nah, apakah ini dimaksud dengan ada zat adiktif serta psikotropika? Apakah manfaat dan bahayanya? Mari kita akan belajar. Nah, di sini ada narkotika. Ada narkotika golongan 1, ada opium, kokaina ya. Kemudian narkotika golongan 2 yaitu morfin dan lainnya. Kemudian narkotika golongan 3 ada kodein ya. Kemudian psikotropika golongan 1 ada brolamfetamina ya. Kemudian golongan 2 psikotropika metilfenidat. Golongan 3 dari psikotropika adalah katina, dan psikotropika golongan 4 ada diazepam ya. Udah pernah dengar ya? Asing ya. Jangan sampai kalian kenal dengan istilah-istilah itu. Ya, minimal untuk pembelajaran. Nah, ciri-ciri pecandu narkoba dan psikotropika bagaimana? Dari otaknya jelas ya, menurunkan daya ingat, hatinya melemah karena aktivitas dari aktivitasnya juga melemah. Pengaruh tadi. Kemudian kulitnya menjadi kering dan keriput, matanya pupil melebar dan menyebabkan insomnia, susah tidur. Kemudian jantungnya menyebabkan pecahnya pembuluh darah, dan pada pencernaan organ-organnya daya tahan tubuhnya gimana? Menjadi turun, lemah, dan mudah sakit. Ini adalah beberapa contoh dari zat adiktif. Nah, napsa itu singkatan dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, di sini penggunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang ya, nomor 22 tahun 1997. Itu dibagi menjadi 3. Kalau narkoba sendiri itu singkatannya narkotika dan obat-obat berbahaya. Nah, ini ada 3 golongan menurut undang-undang itu ya. Yang golongan 1 berpotensi sangat kuat dan menimbulkan ketergantungan, ada opium, heroin, ganja. Kemudian golongan 2 berpotensi kuat menimbulkan ketergantungan juga ya, sama seperti petidin, candu ya. Ini untuk pengobatan biasanya. Golongan 2 berpotensi ringan menimbulkan ketergantungan, gak terlalu ya. Banyak digunakan pengobatan juga, asetil dihidrokon dan dextropropostifen ya. Itu psikotropika. Ada lagi nih, pernah mendengar atau melihat? Ini apa? Ganja. Nah, psikotropika dan contohnya itu diterangkan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997, yaitu zat atau obat bukan narkoba baik alami maupun sintetis. Sintetis apa kemarin? Yaitu buatan ya, bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif dalam susunan sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan ya, kata kuncinya. Nah, ini ada obat-obatan ya. Wow, sabu ya. Ini ada ekstasi. Nah, ini ya. Golongan 1 tadi kan menimbulkan potensi sangat kuat, dilarang jelas ya. Nah, kemudian golongan 2 ada metamfetamin dan fenitin. Ini adalah contoh sabu ya.
itu berpotensi menimbulkan ketergantungan yang sangat kuat. Jadi bahaya. Kemudian golongan 3 apa? Yaitu berpotensi sedang. Tadi sudah contohnya ini amorbarbital ya, kali ini contohnya ya amobarbital ya. Itu contohnya untuk pengobatan dengan resep dokter jelas ya. Kemudian golongan 4 berpotensi ringan ya, tapi juga menimbulkan ketergantungan. Ini harus sesuai dengan resep dokter. Ini adalah contoh nitrazepam ya. Obat penenang, obat tidur, hipnotika, banyak sekali. Jadi harus hati-hati jangan sampai mengenal obat-obat tersebut ya. Amfetamin itu apa? Yaitu dampak perangsang kuat pada jaringan syaraf, yaitu dampaknya penurunan berat badan, gelisah, mudah marah, bingung ya. Ini dapat menyebabkan otak rusak ya, paranoid sampai gila. Nah, contohnya dexedrine. Nah, ini ya contohnya. Jadi bahaya ya. Jangan sampai. Kemudian ada ekstasi. Nama kimia adalah nama kimianya jenis seperti Aladin, apel ya, banyak sekali. Pengaruhnya gini, fly ya. Tahu fly? Ya mudah tersinggung, cemas, energik, mata sayu. Fly itu seolah melayang ya. Pengaruhnya kalau jangka panjang gimana kalian? Wah, otak ya pada bagian syarafnya jelas rusak, dehidrasi, halusinasi, gejala putus asa, agresif. Ini contoh dari ekstasi. Ada lagi psikotropika sabu-sabu ya. Nah, nama ilmiahnya atau kimia adalah metamfetamin ya. Seperti gula pasir seperti ya. Nah, sebutan es kristal, ubas, mecin, gelas ya. Dampaknya gimana? Ketergantungan, kematian, penyakit jantung. Ini contoh dari sabu-sabu. Kemudian ada lagi zat adiktif ya. Adiktif beda ya. Nah, adiktif itu bisa menyebabkan ketagihan ya. Kata kuncinya ketagihan. Kalau kemarin aditif itu tambahan ya. Kali ini adiktif berarti ada kata kunci ketagihan atau ketergantungan ya. Jelas itu dilarang ya. Bukan zat obat-obatan, bukan narkotika atau psikotropika, tapi zat yang bisa menyebabkan ketergantungan. Nah, ada alkohol, kemudian cat, semprot, nikotin, kafein dan lainnya. Kita bahas rokok ya. Nih, ternyata ayo siapa yang sudah merokok? Ya, diusahakan jangan dulu ya. Ini juga wow, ada tikus yang makan apa itu. Nah, ini ya. Ternyata bahaya sekali ini kandungannya, Mas, Bro, Mas dan Mbak. Ini lihat. Kandungannya ada racun untuk kuman. Nah, banyak sekali. Bapak dibaca dengan hati ya. Ya, kalau yang masih ngerokok. Kemudian di sini ada kandungannya tar, nikotin dan karbon monoksida atau CO. Ternyata itu sangat bahaya CO. Nih, ini juga ya. Bahayanya. Rokok terbuat dari tembakau ya. Nah, biasanya daerah Temanggung banyak ya. Tembakau cacah yang ditambah dengan bahan lain seperti cengkeh, kemenyan, saus untuk memberi efek rasa, aroma. Merusak kesehatan jelas ya, menyebabkan berbagai macam penyakit. Ada paru-paru, jantung, bahkan kematian. Dulu kan sering ya, merokok dapat menyebabkan gangguan paru dan lainnya. Bahkan sampai katanya kehamilan, gangguan kehamilan gitu ya. Nah, ini ada zat-zatnya nikotin, tar, karbon monoksida dan bahan lain. Bahan-bahannya tadi sudah dijelaskan di sini. Kemudian di sini sering ya kalian melihat ada bahan-bahan tarnya, misalnya di sini 38, nikotinnya 2,2. Ini bahaya sekali. Nah, nikotin dalam tembakau beracun, mudah diserap kulit ya. Sebagai stimulan mempercepat kegiatan otak lebih administratif. Kemudian tar itu apa? Penyebab kanker paru-paru, menyebabkan penyakit tenggorokan dan pernafasan. Nah, ini ya. Rokok sering kan melihat gak asing ya orang itu ya di rokok. Nah, ada CO atau karbon monoksida. Nah, ini gas yang sangat berbahaya, menghasilkan gas marut. Ini ciri-cirinya tidak berwarna, tidak berbau. 200 kali lebih kuat pengikatnya terhadap Hb atau hemoglobin ya. Nah, ini sistem darahnya teracuni oleh CO, transportasinya pada darah itu terganggu. Ini reaksinya, yaitu pengikatan O2 dan CO. Bahaya kan? Yaitu CO atau karbon monoksida. Ada bahan kimia lain ya, lebih dari 4000 zat ya, tadi sudah dijelaskan ini.
Bahaya sekali. Ada aseton, amonia, hidrogen, dan sulfida. Ya, bisa dibaca dengan baik ya. Ada gas-gasnya. Kemudian ada namanya perokok aktif dan pasif. Sering mendengar ya. Aktif berarti orang yang menghisap langsung. Kalau pasif berarti yang di sampingnya ya ikut menghisap, tapi dia bukan perokok aktif. Nah, perokok pasif yang tinggal bersama perokok aktif memiliki kecenderungan lebih besar ya, karena penyakit pernafasan jadi lebih bahaya. Kemudian akibatnya apa? Pengaruh langsung setelah merokok, peningkatan denyut nadinya, pengaruh ya. Bau, kan jelas bau kadang ya. Bronkitis, kanker itu juga. Nah, pembuluh darah, tekanan darah tinggi, terkena serangan jantung dan penyempitan pembuluh. Nah, ini ada lagi pengaruhnya pada sistem pencernaan ya. Usus lambungnya terluka. Pada reproduksi, nah ini biasanya ibu hamil yang merokok dapat menyebabkan berkurangnya fungsi paru-paru ya pada si jabang bayi, jadi harus hati-hati atau kadang abnormal. Pengaruh pada sistem saraf ya, penyempitan dan stroke, itu bahaya rokok. Kemudian yang kedua adiktif adalah alkohol ya, jangan sampai kayak mendekati alkohol ya. Golongannya ini ada sekitar 1-5% itu bir ya, kadarnya 5-20% alkoholnya anggur, wine ya. Kalau yang lebih dari 20-45 ada wine, whisky, vodka. Nah, sering mendengar itu ya. Jangan sampai mendekati kalian, bahaya. Sama tadi ya, harus hati-hati jangan sampai mendekati. Kemudian nama senyawa organis alkohol adalah etanol atau alkohol C2H5OH. Cairan bening tidak berwarna, beraroma khas, ya mudah menguap. Dapat diawali dari fermentasi, misalnya peragian ya. Nah, ini penyulingan jam 4-100% ya. Ini kadarnya sampai 15 biasanya peragian. Jadi harus hati-hati. Nah, minuman keras atau alkohol itu dampak panjangnya ya, meningkatkan metabolisme obat ya, mengurangi vitamin A dalam hati, meningkatkan aktivitas racun, gangguan fungsi hati, dan menghambat pembentukan protein. Juga menyebabkan apalah? Ketagihan ya, adiktif. Nah, alkohol diserap cepat dan diedarkan ke seluruh tubuh. Di hati alkohol dioksidasi. Sisa alkohol akan terbawa ke otak, menyebabkan euforia, rasa kantuk. Nah, bahkan sampai kematian. Jadi pada ya nih. Jack Daniel ya, pengaruhnya karena setelah minum langsung, kehilangan keseimbangan tubuh, pusing, merasa gembira ya. Pernafasannya, jenuh nadinya lambat ya. Kalau pencernaannya, kanker mulut, kerongkongan, lambung ya, luka, radang lambung, radangan hati itu pengaruhnya. Kemudian sistem jantung, pembengkakan jantung, dan kegagalan fungsi jantung. Kalau reproduksi pada ibu hamil dapat menyebabkan cacat bayi ya, abortus, kelahiran prematur. Nah, kalau pria itu menyebabkan apa? Impotensi, tahu ya. Nah, hati-hati. Saraf pusat, berlambat fungsi otak ya, mengotor pernafasan, amnesia, tahu hilangan ingatan ya. Kemudian, nah gimana caranya biar kita tidak terjerumus? Ya, tindakan preventif atau pencegahannya meningkatkan takwa, selalu beribadah, keharmonisan keluarga ya. Ayo banyak kegiatan positif kalau kalian ekstra ya, atau ya harus pergaulannya juga dijaga dengan baik ya. Nah, jangan sampai terjerumus ke pergaulan yang jelek. Kalau kuratif atau penyembuhannya ya dengan penggunaan yang telah di overdosis atau sako dilakukan. Resusti jantung ini ya, membuka kembali jalan nafas menyempit yang bisa menyempit atau tertutup itu ya. CPR. Minuman keras ini secara kuratif dengan cara apa? Menghilangkan racun dalam darah secara medis, yaitu menggunakan antagonis morfin. Penghematan total menyebabkan penghentian jelas ya, harus sadar. Adanya terapi bisa juga. Kemudian cara kuratif penyembuhan dengan rehabilitasi ya, jelas ya, bisa dengan didorong atau khusus di tempat khusus ya, detoksisasi ya, detoksisasi itu pengeluaran. Nah, ini ada kafein, suka ngopi
Nah ini ya, segar sekali. Daun teh, coklat ini adalah zat-zat yang mengandung kafein, inhalansi atau mudah halusinasi ya. Ada vermis, kemudian dakar, thinner. Nah ini ada pen juga ya. Nah dampak negatifnya ini, wah bahaya sekali kan. Bisa menyebabkan say no to drug ya, karena bisa menyebabkan kematian. Nah ini dampaknya ya, merusak hati, depresan, stimulan, menaikkan tekanan darah, golongan halusinasi, merusak ginjal, sama seperti tadi ya. Harus hati-hati. Drug are deadly. Nah penyembuhannya gimana? Ya harus penyembuhan, resolusi, detox, rehabilitasi tadi sama ya. Pencegahannya tidak terlibat dalam peredaran, jelas menolak ajak ke teman jika diajak ya. Lapor kepada pihak yang berwajib bila diajak seperti itu. Baik, demikian tadi mengenai pembelajaran hari ini, yaitu mengenai zat adiktif dan psikotropika. Ayo kita jaga bareng-bareng, jangan sampai masuk dalam ya itu ya. Terima kasih, tetap jaga ya, terutama kalian nggak boleh ya terlena dari zat-zat adiktif tadi, minuman keras, narkoba, jangan sampai ya. Tetap jaga pergaulan ya, selalu takwa kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.